Dan sana dimanapun berada, jangan lupa subscribe, like, juga komen channel podcast Urang Awa. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar Densana semuanya bisa mendapatkan informasi video terbaru dari podcast Urang Awa. Oke, jadi itu terminal terakhir Lebak Bulus. Iya. Sampai di terminal terakhir Lebak Bulus kata apa sopir sama kenetnya habis Lebak Bulus habis gitu kan. Jadi kan kaget juga udah sampai Lebak Bulus. Ya Allah, kemana lagi nih, kan tujuannya nggak ada siapa-siapa, nggak ada saudara, nggak ada kakak, nggak ada adik, pokoknya ada kan. Tapi berani ada ya? Berani aja. Pokoknya kita tuh kan ya diberani-beraniin aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kabar Rantau, podcastnya Urang Awa, di mana podcast ini selalu menghadirkan para tokoh, seniman, pengusaha, artis dari tanah rantau ataupun dari kampung halaman. Dan yang spesial hari ini kita kehadiran salah seorang artis dari ranah Minang pastinya, di mana telah hadir dan alhamdulillah kita telah kehadiran seseorang yang begitu heboh. Ada Uda, Adam heboh. Halo Uda. Halo. Alhamdulillah akhirnya bisa hadir di podcast Kabar Rantau ya Daya. Iya. Gimana, sehat? Sehat selalu ya. Sehat selalu. Iya, kalau nggak sehat nggak bisa heboh nanti. Harus sehat, semangat. Harus sehat, iya. Oke, udah. Kampung di mana udah? Kampung Kampung Adam di Pesisir Selatan. Pesisir Selatan. Tapenya di Bayang, Tanjung Durian. Satu kampung berarti, sekampung sama Opa Putri di Pesisir Selatan. Oh, di pesisir juga sekampung. Yeah. Orang pesisir kok rancak sana. Itu contohnya Opa Putri. Oke, ya udah. Seorang penyanyi juga, komedian juga. Nggak mau mencoba menjajah ke profesi lain gitu dah? Kayaknya dimantapkan aja dulu. Dimantapkan dulu deh. MC, nyanyi, pokoknya yang heboh-heboh deh. Siapa yang nggak kenal udah Adam heboh pokoknya. Iya. Oke, udah merantau ke Jakarta tahun berapa? Merantau ke Jakarta tahun 2006. 2006 itu 2006 merantau itu udah punya istri ya. Sudah berkeluarga. Iya, tapi sebelum itu waktu bujangan juga pernah juga dulu. Sempat merantau juga. Ada juga 2 tahun waktu zaman-zaman apa namanya ya? Tahun 98 itu.
Oh, waktu krisis moneter. Iya. Aku lagi di sini tuh. Ya, saat lagi krismon itu sempat merantau sama Dono. Itu keadaan lagi nggak kondusif, lagi benar-benar nggak kondusif ya. Tapi Iya. udah mencoba merantau. Merantau, tapi kan sebelum itu kan terjadinya kita sudah sampai di Jakarta aja kan di sini. Ala di Jakarta berarti. Iya, baru moneter baru. Ya oke. Tapi sebelumnya untuk menjadi seorang penyanyi, komedian, saat sudah di Jakarta atau saat di kampung udah, maksudnya saat di kampung itu sudah menjajaki dunia hiburan. Di kampung sih sudah menjajaki dunia hiburan, tapi kan hanya sekedar penyanyi kampung gitu-gitu Iya. aja kan. Itu awal mulanya gimana tuh bisa terjun ke dunia nyanyi itu? Awal mulanya kan Adam kan tamat sekolah SMKI gitu, Iya. sekolah menari cengkeh, tapi nggak ada juga menyanyi itu nggak ada, cuma nari doang. Habis itu pulang ke kampung. Itu berupa sanggar berarti ya? Enggak, sekolah sampai 4 tahun. Sampai 4 tahun? Iya, SMKI di Cengkeh gitu. Jadi taman itu ya kita pulang ke Padang, ke kampung. Iya. Nah, habis itu ada orang pesta-pesta nyumbang lagu gitu. Iya. Nah, habis nyumbang lagu tuh satu lagu itu aja yang kita bisa tampilkan gitu. Iya. Setelah menyumbang itu gimana, antusias? Enggak ada lagi nyanyi. Enggak ada? Enggak ada lagi nyanyi. Enggak ada lagi pokoknya habis itu enggak ada lagi. Soalnya basicnya bukan nyanyi, nari. Basicnya nari. Iya. Oke. Iya. Basicnya nari. Tapi kenapa nggak coba jadi guru tari? Buat tari-tari tradisional. Sering juga jadi guru tari pernah. itu, pernah free gitu, tapi kan namanya di Padang, di kampung kan tidak menjamin gitu. Iya. Jadi karena ruang lingkupnya lebih kecil. iya, makanya kapan ya ngerantau ke Jakarta gini kan, gitu, bisa mengembangkan berpikir, bakat ya. gitu juga, iya. Dan akhirnya mencoba merantau ke Jakarta di tahun 98. 98 itu kan balik lagi. Nah, sempat 2000. kita beristri, nikah dulu. Nah saat dari tahun 98 ke 2006 itu di kampung aktivitasnya apa? Nyanyi keliling kampung itu. Nyanyi. Gajinya 7.500. 7.500. Iya, itu pun kita minta pergi, tuh kan. Habis itu berjalan juga waktu setahun. Nah, akhirnya ada kepandaian tuh, maksudnya maksud kepandaiannya kan kita nari tadi tuh ya, dari nari itu kita kan sambil nyanyi bisa menghadirkan tagihan sekalian gitu kan. Oh, sambil joget. Iya, akhirnya joget-joget kayak gitu, jadi kocak-kocak gitu kan. Rebut. Tapi pede ya udah ada saat itu. Pede, rebutan lah pemain organ ngambil Adam heboh, Adam ini ya. Oh iya. Namanya belum Adam heboh. Belum Adam heboh tapi. belum. Masih Adam. Masih Adam. Iya. Iya. Tapi ya asik juga sih di kampung. Rame. Kalau kita acara di kampung tuh kayak konser. Nah kalau dukanya tuh saat perjalanan karir di kampung apa tuh? Dukanya gini, kita kan kalau pergi sama organ Satu tunggal, tim biasanya satu tim. kalau di kampung ya. Kalau nggak muat di depan kita duduk sama organ sama alatnya di belakang. Pulang juga begitu. Iya. Nah itu habis jauh-jauh tuh kan. Pokoknya jauh-jauh perginya gitu. Gajinya ya zaman-zaman dahulu lah. Saat itu menerima uang cuma 7.000. 7.000. Iya, itu mainnya 7.000 tuh udah dari pagi sampai kalau organ di Kota Padang sama dulu tuh sampai subuh loh. Ya om. Sampai subuh Dari gitu. pagi? Dari pagi jam 10 sampai pula tuh orang mau azan subuh tuh. Kayak gitu. Itu nyanyi terus. Nyanyi Tapi itu. beberapa penyanyi ya. Ada, tapi kita kan lebih kocak kan selalu tampil. Iya. Adam lagi baju merah, yang baju merah. Aku kan gila sampai guling-guling kalau nyanyi. Sampai guling-guling. Iya, biar kita laku, biar kita semangat, biar kita ya. Ya kalau kita ada pasti Iya. kalau kita heboh tuh Karakter. Ada dia karakter. banyak joke jadinya kalau kayak Iya, gitu. kalau memiliki karakter ya. Iya. Yang joget itu kan menghibur. Kalau misalkan hanya sekedar bernyanyi mungkin banyak Iya. ya. Tapi kok sampai guling-guling cuma udah Adam kayaknya yang punya ya. Kayaknya ya cewek lewat semua di kota. Oke. Tapi ada nggak saat itu yang menghujat juga ada? Ada banyak. Apa yang pernah sampai ke telinga udah? Iya misal gitu, lu cowok goyangnya kayak gitu, nggak boleh lu ketahui gitu kan, gitu. Pokoknya banyak lah kayak gitu. Kata-kata yang nggak asik didengar tuh pokoknya banyak yang Iya. keluar. Tapi kita ya namanya kan di panggung, cuek aja lah. Iya. Yang penting kita karena niatnya kan Iya, baik, niatnya bagi- menghibur orang. iya, mana tahu dengan begini kita bisa Iya. maju gitu Iya. aja ya, cuek aja walaupun Iya. kata-katanya yang. Tapi saat itu yang paling mensupport udah Adam siapa? Yang paling mensupport aku waktu di kampung tuh Siapa? Orang tua orang tua. mendukung saat itu?
kalau sama orang tua tuh misalnya kita kan sekolah di Padang tuh, orang tua di kampung, terus kita lama gitu kan, jadi kan Jarang ketemu. jadi orang tua juga mensupport sih, tapi kan nggak jarang gitu loh. Tapi kan dengan penampilan udah yang seperti itu orang tua nggak maksudnya nggak berkomentar atau apa. Tapi sampai kan ke orang tua kalau udah Adam tuh bernyanyi sambil bergoyang gitu. Sampai. Yang orang tua cowok kan, aku nyanyi dia udah meninggal. Pas kita sekolah SMK kelas 1 dia meninggal kan, kita kan belum nyanyi. Iya. Tapi yang ibu cuma dengar aja kan, dia udah tua kan, jadi kan anak mama tuh di atas panggung tuh heboh goyang-goyang gitu tuh. Ya biarlah gitu. Gitu aja kata orang tua. Iya, yang penting udah niatnya memang untuk ya secara tidak langsung untuk orang tua juga ya. Iya, untuk orang tua. Pokoknya iya deh. Pokoknya itu cara udah mencari rezeki lah gitu ya, dan menjadi satu kebanggaan sendiri karena udah tidak meminta ke orang lain, terserah orang lain mau ngomong apa. Di tahun itu udah mencoba menjajaki dunia hiburan ya di kota di kampung halaman, dan mencoba merantau. Nah kalau ketemu istri pas lagi di kampung dong pasti. Iya, pulang ketemu istri di kampung tahun iya cerita tadi ya waktu kita merantau ke Jakarta yang bujangan itu 98 itu habis Krismon itu aku pulang ke Padang. Terus ketemu istri 99 aku ketemu pacaran sebentar. Tapi istri apa? Dunia hiburan juga atau enggak? Ketemunya di mana? Ketemunya dekat-dekat rumah. Oh, dekat rumah Jadi pulang dari Jakarta waktu bujangan, nyanyi juga sebentar, ketemu sama ini pacaran sebentar, terus 99 aku menikah. Pacaran cuma sebentar berarti. Lalu menikah. Teman dekat, teman kecil. Oh iya. Teman permainan waktu kecil. Berarti kan di tahun itu juga kan udah masih mau bekerja seperti itu, tapi istri nggak komentar. Enggak, dia mendukung. Waktu kita pacaran dia mendukung, sangat mendukung. Katanya begini, goyang dong, kalau nggak goyang kan kita nggak senang orang nonton gitu. Oh kirain goyang dong, kalau nggak goyang kan kita pulang nggak bawa uang. Enggak, ibu mamanya orang tua yang cewek itu kalau aku juga ada konser dia juga nonton. Oh iya. Ternyata justru banyak yang mendukung ya. Banyak yang mendukung. Ya, dan sampai akhirnya 99 sampai 2006 itu masih di dunia hiburan. Dengan status sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Anak apa ya? 2. Kirain banyak loh, dah ngitungnya lama. Enggak tahunnya. Nggak tahu aja cuma 2. Oke, punya anak 2. Sekarang 3 loh. Sekarang 3. Nggak kelihatan loh. Kelihatannya masih kayak punya anak 2 nggak 3 loh. Apalagi di atas panggung, ABG banget. Oke, itu tuntutan kalau itu. Emang harus dimerah-merahin, dijahit-jahitin. Tapi istri nggak cemburu. Kalau istriku, alhamdulillah sangat mendukung ya saat sekarang ini ya, dari ujung rambut sama ujung kaki tuh. Support terus. Pokoknya jangan luar sampai biasa. Jangan sampai pokoknya apa namanya ya? Sampai sekarang loh. Pokoknya jangan sampai kayak orang tua. Pokoknya harus bagus, harus tampil, jangan sampai kalah mana muda gitu. Oh, iya? Sampai sekarang. Iya. Luar biasa loh istrinya deh. Sangat luar biasa. Kalau nyanyi dia sering ngantarin dipakai motor lagi. Oh iya. Nanti kalau sendirian pulang malam takut abang nanti udah dia ikut. Oh iya, segitu khawatirnya ya. Oke, 2006 mencoba merantau ke Jakarta. Tapi otomatis dari kampung halaman ke Jakarta nggak mungkin langsung mendapatkan job dong. Enggak. Karena kalau di kampung pasti sudah kenal siapa seorang Adam gitu kan. Iya. Kalau di Jakarta kan nggak kenal ya. Nggak kenal. Nah itu gimana tuh saat merantau ke Jakarta? Kan kita pertama berangkat tuh tahun 2006 itu naik mobil udah tuh jalan-jalan tuh sampai ke Lebak Bulus. Iya. Sampai ke Lebak Bulus kan udah sampai Jakarta. Sampai Jakarta. Itu niatnya ke Lebak Bulus mau ketemu siapa? Nggak ada itu kan mobil itu emang pokoknya sampai Lebak Bulus aja. Enggak, pokoknya mobil tuh habis di Lebak Bulus orangnya. habis gitu kan. Habis sana tuh kan habis. Terus gimana lagi nih gitu kan. Oke, jadi itu terminal terakhir Lebak Bulus. Iya. Sampai di terminal terakhir Lebak Bulus kata apa sopir sama kenetnya habis Lebak Bulus habis gitu kan. Jadi kan kaget juga udah sampai Lebak Bulus. Ya Allah kemana lagi nih kan tujuannya nggak ada siapa-siapa, nggak ada saudara, nggak ada kakak, nggak ada adik, nggak ada kan. Tapi berani ya, Berani aja. Pokoknya kita tuh kan
ya diberani-beraniin aja kan. Tuh sampai kita ya udah punya jalan juga dari Termak Bulus keluar ke jalan raya. Ya. Nah, ketemu rumah makan Padang. Mampir. Mampir di situ, tapi nggak langsung mampir, langsung bertanya gini. Padahal kita pura-pura ya ini akal-akalan gini ya, di mana kita bisa dapat numpang, di mana kita dapat nginap malam itu. Jadi udah ya ada si John nggak ada gitu kan, anak Kambang gitu kan. Jadi rumah makan Kambang. Jadi kan Kambang itu kan daerah pesisir selatan juga. Oh si John katanya inilah pindah ke Senen gitu kan. Ya Allah dah batu dah lah pindahnya ka mawak numpang kalau dawak carinyo ka sikonya gitu kan. Nah coba lah Cin kalau melamukan mana-mana ya udah siko sajalah dulu ke Cin. Ya udah numpang masuk dulu. Tapi baik ya untuk ini ya. Numpang aja sekolah dulu dah ke sana habis itu pagi cari si John tuh jadilah Cin. Jadi kan numpang ya udah latan sih barang wang dah teh gitu kan. Latan barang dah teh turun ke bawah tanpa disuruh-suruh orang tuh orang punya rumah makan tuh langsung saya cuci piring rumah makan tuh sadualanya. Cuci pokoknya nyari perhatian. Iya pokoknya ini memang ikhlas juga. Memang ikhlas juga kan. Jadi kan cuci sadualanya itu suruh makan tuh duduk atau pokoknya sok-sok gitu aja. Pas siap makan duduk kalau ada yang kubu-kubu dilalap imbau-imbau orang makan. Ayo dah makan gitu udah gitu. Jadi kayaknya gimana senang gitu ya. Kayak batu. Itu kan akhirnya lah sampai lo menolongnya itu sampai jam 3 malam. Lalu katanya kan. Lalu katanya pagi-paginya akan awak cek-calik tuh di bungku terminal tuh ke Senen, ada ke Taman Mini, ada kampung rambutan. Tulisannya ya, ada tulisan gitu. Terus dah awak permisi dulu dah, cina awak mana tahu cari kakak dia situ dah di Matu gitu kan. Ya biarlah kamal ada jadi kan waktu banyak di terminal tuh. Nah pertama main lah awak ke kampung rambutan gitu kan. Jadi beko rencana naik dari Siko Ibu kampung rambutan jalan ke kampung rambutan. Kok balik lek kakak kalau waktu itu naik balik gitu kan. Nah, berjalan waktu itu selama 3 bulan. 3 bulan di rumah makan Padang tuh gitu kan. Nah, akhirnya pada suatu saat yang punya rumah makan tuh lala bantu adik kakaknya lah asik gitu kan. Lala pokoknya gitu. Adam, kawanan udah ke Kebayoran Lamo lah. Mangat udah awak belanja ke situ cina udah banyak nama membawa barang beko ke cina. Tadi orang rumah makan kok belanja ke Kebayoran Lamo. Jadi lah dah payolah ka jauh dah kok enggak mau mengawanan Kebayoran Lamo. Lah tiba di Kebayoran Lamo kok kira orang pasisia saja di dalamnya. Tuh pas diberi pas satu kan, anak sanu kan, adik sanu kan, anak sanu kan. Tuh langsung, iku yang Jakarta koma gitu kan. Langsung lah baru-barubah pangan aku. Kawan di situ tamat sekolah SMKI si Muklis gitu kan. Di mana situ dah, minta nomornya dah, minta alamatnya dah, masih gitu kan. Akhirnya banyak kenalan di situ ya. Bersobok urusan sana kamu kan. Setelah itu satu dah ke orang rumah makan. Lalu sasana ada kampung dah lo sobok sekolah dah selesai pulang pulang rumah makan. Nah, rumah makan. Itu besoknya apa seorang lain ke Kebayoran tuh. Saya seorang ke Kebayoran tuh. Karena merasa sudah banyak nih kenalan ya. Saya Kebayoran seorang, satu cari Muklis tadi. Ini tamat SMKI sekolah menari. Saya bersobok dari Jinyo kan. Teriko angan sekolah setelah bersobok tuh, teriko tinggal dena lemon tinggal sekolah. Dah ada nombor sebentar saja. Balik lawak balik ke Lebak Bulus. Dah awak keluar dari rumah makan udah kau dah awak lah bersobok sana awak. Siko selang kerajo dan yang kurang anggota gaji wak. Jadi nggak boleh. Jadi nggak boleh pulang, nggak boleh pergi dari situ ya. Nggak boleh. Pokoknya siko dah cawak dah ikut tujuan nak dulu dah. Tapi wak wala baru habis wak kemari balik dah aja. Wak kan pandai menari segala macam. Berarti wak akan mengembangkan itu. Karena niatnya untuk mengembangkan bakat ya. Jadi dah keluarlah dari Lebak Bulus menuju rumah Muklis tadi. Tiba rumah Muklis tuh, Muklis ini temanku ini udah almarhum sekarang. Jadi tinggal aja Muklis tuh kan. Habis itu Muklis ini kan udah lama di Jakarta nih. Jadi orang udah tahu. Dibawalah aku kenalin sama orang untuk dagang ke pasar malam. Tapi berdagang lagi? Iya, tadi kan rumah makan. Jadi udah ke Cina ngapain udah manuang lah itu bahasa Padangnya kan paling pasar malam malah aku dapat PT ke Cina. PT 30.000 sekali pai. Nah gitu kan. Udahlah pai. Itu ngapain dah? Dagang bantu orang dagang cabe, dagang bawang, semua sayur-sayur gitu. Sorak-sorak di tengah balai. 3.000 gitu. Ya pokoknya. Di tapi jalan raya tuh.
Iya. Pokoknya buruk awak dari tapi tuh kabur. Nah itu jagonya udah Adam malah. Iya, emang. Ria itu. Akhirnya kan alasan minggu lo orang tuh badagang pasar malam. Nah pada suatu saat pas siang-siangnya tuh wak kan kasumbayang asar. Habis sembahyang asar tuh kan kadang musik-musik lagu Minang kok. Iya. Kecewa ke rumah orang tuh itu bunyi-bunyi radio tip gitu kan. Diturik jo kira orang barale. Kira orang barale teranglah lagu Barana Ampek di nanti juo gitu kan. Kok lagu orang Padang mah baturik ke situ. Sudah baturik ke situ tuh. Iya orang barale mah cantik badan. Bakara mah, kumuh mah. Tuh bahasa lah dulu ada dandan dulu. Basuh di basuh muka kok di baris-baris kita kan yang kumuh-kumuh dilap. Balap lo tuh kan. Sudah balap, masuk ke situ tuh. Kali ada amplop cie. Masuk kepeng 5.000. Masuk yang penting bisa nyumbang. Iya, masuk kepeng 5.000. Kalau itu kan kaget buku kan. Masuk kepeng 5.000 masuk ke amplop. Tuh siapa yang mau nyumbang silakan. Ya udah 7 tangan. Nyumbang lah saat itu. Iya, nyumbang lah saat itu. Habis nyumbang itu kan dikeluarkan lah. Awak kan lama nyanyi juga di Padang. Tapi sambil bergoyang juga sih. Langsung tiduran. Habis itu kan banyak juga nyawer tuh. Itu kan yang punya organ tuh kan alun kenal ya kan. Habis itu lah kan lagunya tuh kan kayak non-stop gitu loh. Wah lah besok nyanyi kan misalnya dari Barana Ampek pindah ke lagu Iko gitu kan. Sawer banyak gitu kan. Medley ya. Iya. Tuh Ampek lagu. Habis itu istirahat lagi Ampek lagu kan. Ampek lagu setelah itu duduk sak lain atus nyurakek lah di orang punya organ ko. Di orang punya organ ko namanya Dajun. Sampai sekarang masih komunikasi ya? Iya, tapi Dajun itu sekarang lo udah pindah ke Pariaman. Sudah kembali ke kampung. Yang istrinya Lirazani tuh. Ya. Abis nyanyi itu duduk terus ditanya sama Dajun tuh. Minggu besok Adam di mana main katanya. Langsung diajak. Minggu besok di mana Adam main katanya kan. Jadi pantang kalah pula kan dibilang pula di Bogor rencana tapi lu pasti gitu. Padahal enggak ada. Entah mana yang Bogor. Tapi pinter loh. Berarti udah Adam tuh pinter kakak-kakak. Kali udah pulang dari situ. Jadi gitu kan. Jadi di mana ada main minggu besok di Bogor dah gitu kan. Tapi lu pasti lu pasti lu orang tuh. Ya udah aja main minggu besok aja. Gitu kan. Langsung ditawarin waktu saat itu dikasih budget berapa dah? Enggak, waktu itu kan nyumbang kan dapat budget dong. Waktu pulang tuh enggak salah 150.000. 150.000. 150.000. Jadi pas nyanyi besoknya kan nyanyi juga akhirnya langsung nyanyi kan dibawa nyanyi ke Bekasi. Dima tunggu udah enggak tahu daerahku dong. Gitu aja lah. Adam tunggu di jembatan layang Kebayoran Lama tuh kan itu yang tahu kan. Jadilah ya kan dari Padang waktu kan enggak lah dong membawa wajah tampil kok kan. Jadi cuma lepis pakai yang barsi gitu. Awak kan alun rencana mau ketawa menyanyi kok kan. Semenjak awak sama organ Dajun tuh laris organnya. Laris bana sehingga agak takut juga sih yang punya organ pokoknya kalau sobotnya organ lain batu dah gitu. Ya gitulah perkembangannya gitu. Sampai akhirnya setelah reket rumah Muklis tadi kan terus kita Nah itu yang Muklis itu setelah udah bernyanyi kemana-mana otomatis udah tidak tinggal bersama Muklis lagi dong? Masih tinggal sama dia kan perias. Dia juga perias pengantin. Oh iya? Dia punya pengantin, jadi dia jalan sendiri, aku juga jalan sendiri. Nah pada suatu hari pernah jalan-jalan ke belakang rumah Muklis itu ada SD. Bunyi musik menari-nari. Kulihat guru tarinya kan nggak semangat gitu. Aku datangin lah ke kelas sekolahnya. Langsung awak datang ke kelas sekolahnya kan, Bu, gitu. Mau melamar jadi guru tari sih kok bisa Bu. Aduh guru tari katanya, tapi ini pindah tuh katanya kalau iya dapat aduh katanya. Kebetulan bana aku ya rasaki bana kan. Akhirnya iya pindah Ibu tuh minggu besoknya kan. Gua masuk situ. Ngajar lah di sampai sana. Di situ tuh Manjanari dari 2007-an sampai 2000 sampai sekarang. Ngajar nari di SD tuh, tapi kan sekarang kan nggak belajar, nggak boleh ke tatap muka. Sampai sekarang di SD 03 ke Cipulir. 03 pagi Cipulir. Sampai sekarang. Dari tahun 2007 berarti itu ya. Nah gitu. Jadi habis itu kan kita kiriman ke kampung tapi juga. Bernyanyi masih cuma Sabtu Minggu kali ambilnya. Sabtu Minggu aja tuh. Itu kalau bernyanyi tuh udah kemana-mana tuh. Udah pokoknya ada habis itu kan bertambah lagi
hari-hari Ya. hari-hari semakin gimana ya? Jobnya semakin banyak. Iya, jadi semakin banyak. Terus organ pun sudah banyak pula. Ya. Nah, ada pula lah tampil pernah di Gedung Cipulir. Gedung Cipulir. Sangrila. Ya. Ada pula dapat di situ bos. Ya. Bos itu kan dikatanya Pengusaha. konveksi. Ya. Adam katanya, mau ndak aku mau beli organ 1 set nih, katanya kamu yang penyanyinya gitu. Gituin kan. Langsung ditawarin Iya. gitu. Ya, pokoknya saat itu Adam udah di Jakarta udah aneh. Iya. Ada pendatang baru dari Jakarta gila banget goyangnya, ingin tahu orang semuanya. Pokoknya zaman tahun 2000. Tapi setelah itu ada nggak yang mencoba mengikuti gaya seorang Uda Adam? Banyak. Gini caranya, ada sih mengikuti, tapi dia apa namanya ya? Gimana ya cara ngomongin orang lagi. Dia kan Cuma dia tidak seheboh Uda mungkin. dia heboh tapi terlalu gemulai gitu deh. Jadi kalau aku kan nggak cowok gitu. Iya, jadi ketahuan dia itu perempuan banget gitu Ya. kan. Kalau aku enggak, kalau aku tampil itu emang refleks. Jadi apa namanya ya? Spontan. Jadi goyang itu enggak dibuat-buat. Iya. Enggak ada manja-manjaan. Iya, memang lain yang dibuat-buat sama yang natural gersik ya. gitu. Memang sudah bawaan berarti ya. Jadi lahiriah goyangnya Iya. gitu. Nah, sampai ada nama Adam Heboh itu gimana ceritanya? Oh, Adam Heboh itu. Nah, gini dulu ya. Terus aku kan sebelum sampai ke situ, kan istriku masih di kampung. Iya. Nah, aku kiriman lancar. Aku Iya. demi anak dan istri ini boleh dikatakan biar aku kurang makan. Iya. Penting dia senang. Iya. Gitu kan. Misalnya pokoknya gitu, pokoknya aku dapat makan lah pokoknya. Nah, akhirnya lancar pinjaman aku, ada yang 2 juta, 2 juta, 3 juta gitu kan. Iya. Terus kata istriku, "Bang, aku ke Padang, aku ikut aja lah ke Jakarta. Kalau segini kan bisa kita nyewa rumah. Kali 500 cuman gitu Iya. kan." Nah, iyalah kalau mau nanti bersakit-sakit, mana tahu nanti lu ada di sini, ntar rezeki nggak ada gimana gitu kan. Kan harus gitu-gitu juga ya. Namanya dunia hiburan memang begitu dah. Pas lu datang, udah ada lagi orang kesulitan, orang kata enggak, kita serahkan aja pada Allah gitu kan. Nah, dibawa anak dua-dua ke sini. Diajak ke Jakarta. Jakarta. Nah, tinggal bareng Jakarta. Habis itu ada dangdut mania dadakan tuh di TV tuh. Habis itu Itu kan tahun berapa itu dangdut mania dadakan? 2008. 2008 ya. Takur jadi 2. Itu jadi dangdut menandakan takur jadi 2 gitu kan. Habis Ella Latah gitu, Super Emak gitu, ada lagi. Iya. Nah, terus ada lagi itu. Ikutlah aku gelombang yang itu kan tahun 2008. Akhirnya disaring. Nah, tinggal tampil 3 hari tuh. 3 hari itu di TPI, 3 hari. Ini ngajak siapa dah? Kan kita lihat di TPI itu. Melalui audisi. Iya, ikut audisi. Oh ya lupa ya, audisi itu kan apa namanya ya? Pokoknya ribuan banget. Berapa lama itu ngantri? Kelaparan. Dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam tiap hari itu. Padahal itu apa namanya aku audisi itu banyak rintangannya, maksudnya kan kita nahan lapar. Iya, nahan lapar juga. Abis itu kan pesertanya banyak banget, muda-muda lagi gitu kan. Akhirnya kan kita kena optimis tadi kan. PD. Ada juga manggil itu kan. Bapak juga ikut ya. Dipanggilnya bapak. Iya. Terus kan akhirnya jebol, ditelepon. Ini Adam ya, lulus gitu kan. Pokoknya teman-temanku di Padang juga banyak artis-artis Padang tuh yang datang ke Tapi Jakarta. Nggak lolos. Pokoknya banyak lah, kalau nggak mungkin disebutkan namanya kan, pokoknya banyak lah, pokoknya yang hebat-hebat dari aku, yang mental-mental dari aku, yang bintang-bintang Padang itu banyak ikut. Nah itulah ada karakter sebenarnya. Nah iya, suara kita kan nggak begitu bagus. Iya memang apa namanya ya, kata orang bukan nggak bagus, kata suara lu Adam, suara lu punya ciri khas gitu. Oh iya lah, nanti marah pula Allah bilang nggak bagus. Jadi aku lulus, tampil 3 hari tuh. Nah, terus kata-kata yang orang TPI, besok kita bawa sponsor ya, segala macam ya. Tuh rupanya sponsor ini bawa orang rame-rame, habis itu dikasih makan 3 kali di situ kan. Kita sebagai ini penghibur, gitu kan. Penghibur pendukung. Iya. Supporter. Iya, tapi kan kita susah. Iya. Kita kan susah juga lah, orang anakku dan istri udah ada di sini kan. Udah naiklah aku. Lillahi ta'ala aja berarti ya. Jadi aku nggak ada bawa sponsor gitu kan. Jadi kita lillahi ta'ala aja lah, Des. Kita istriku nama si Deswita kan, udah bawa anak 2 naiklah ke Blok M, naik angkot ke Blok M, dari Blok M naik angkot 45 itu naik sampai angkot? Cawang. Iya, Cawang itu namanya itu ya. Tapi iya, Cawang. Ikut saat itu ya? Digendong-gendong. Kecil-kecil dia itu. Nah, kan kecil dia itu mah, ada umur 6 tahun, ada umur 4 tahun gitu kalau nggak salah. Anak yang seperti itu justru tahu perjuangan ayahnya, perjuangan ibunya ya. Terus
Dari Cawang naik lagi sampai ke Taman Mini, sampai di pintunya gitu. Nah, terus tampil, menang-menang tampil. Kuku lihat kan kebolehan tuh. Yeah. Nah saat tampil itu kan aku kan memang kocak juga kan nari goyang nyanyi sambil goyang tuh bisa kita lompat-lompat pakai dengkul ini loh. Lompat-lompat pakai dengkul bisa kayak roda terus guling-guling gitu di TPI kita ingin juga. Waktu itu nyanyi lagu apa dah? Lagu Sahabat, lagu dari Haji Roma Irama. Itu sambil goyang? Sambil goyang, pokoknya dengkul ini bisa kayak roda. Nah langsung di komen sama Olga, ada Olga waktu itu kan. Loh kata Olga kan, lu pinggang lu nggak ada banget itu pun ada. Olga kalah gitu kan kata ada Eri Susan, Desi Ratnasari, ada siapa tuh, pokoknya banyak tuh kan gila banget tuh. Terus kata salah satunya, ayo dong ngajarin kami goyang dong kata Eri Susan kan. Yuk, diajarin goyang tuh. Agak wajarin goyang semua tuh. Nah abis itu karena basicnya juga udah menari ya, jadi kan, memang sudah lemah gemulai lah gitu ya. Jadi kita kan sensasi luas, ya. Kita sensasi gitu. Nah itu karena Eri Susan ajarin aku nari dong kata Susan. Ya udah, yuk kita ngajar nari. Gitu. Memang diajarin di situ nari sebentar. Abis itu kata Desi Ratnasari, Adam lu cocok nama lu Adam heboh nih mah. Heboh nih suasana adanya kan. Kata Desi Ratnasari. Desi Ratnasari. Oh iya Adam heboh gitu makan. Nah habis itu kan pikir-pikir juga tuh istri saya tuh pikir malam tuh kan kita istri yang mungkin istri yang lebih apa sih, lebih sadar saat itu ya. Lebih mendengar nama Adam heboh, mungkin kalau udah nggak terpikir kali ya. Enggak terpikir. Nah habis itu kan tampil tuh dapat juara 2 gitu deh. Udah dapat juara 2, dapat uang seberapa itu buat pulang. Habis itu Bang kata Desi Ratnasari Adam heboh, coba aja pakai nama itu gitu kan. Kata Desi Ratnasari. Ya udah dipakai nama itu sekarang. Terus pakai nama itu sekarang, nama itu mau berkah. Banyak rezeki dari Jakarta inilah aku dapat ditawarin album sampai 5 album kalau nggak salah 4 album gitu kan dengan Adam heboh itu. Terus udah. Tapi lagunya apa? Lagu-lagu komedi kah? Ada lagu komedi, ada dangdut heboh, ada juga Minang ratok kayak gitu. Kan sesuai dengan produser minta lagu ini itu kan kita bawain. Jadi dengan lagu pertama apa dah? Lagu pertama itu album bersama Mak Pono itu. Bersama Mak Pono? Yang judulnya Aba Den Bencong. Gimana itu? Ya pokoknya karena Mak Pono juga komedian ya. Iya itu kan ketemu. Jadi Mak Pono komediannya udah lama itu. Terus bisa ketemu Mak Pono gimana? Aku kan nggak komedian selama ini kan nggak komedian. Jadi karena aku lucunya itu nggak dibuat-buat apa adanya. Jadi nyambung sama Mak Pono gitu. Nah, sehingga dalam album Mak Pono tuh ada yang banyak yang ditonton orang sampai 3 juta 4 jutaan yang apa tuh yang lawak takicuh kaum mai itu yang pakai daster berdua sama Mak Pono itu. Itu apa? Itu komedi. Komedi, tapi siap komedi nyanyi nyanyi gitu. Kalau lagu pertama udah apa lagunya? Yang Aba Den Bencong itu? Iya, Aba Den Bencong itu. Itu gimana lagunya? Aduh, lagunya ya apa ya itu. Lupa juga dah. Iya, udah 10 tahun. Apa Den? Ini lupa lagu. Tapi ada rencana untuk ngeluarin single atau album lagi? Ini udah siap syuting, udah siap mau ini ada lagu. Tapi ada yang bilang maksudnya maaf ya, udah Adam ini kan luas gitu badannya. Ada yang bilang maksudnya bencong kah atau kalau cambukan itu mah udah makanan harian itu mah. Tapi justru itu yang bikin udah semakin terkenal. Tapi kalau pada satu cara kalau ada orang bilang begitu terdengar sama istriku, langsung istriku marah-marah di situ. Disamperin orang tuh. Sini lo katanya. Pokoknya macam-macam lah kata istriku gitu kan. Akhirnya istri justru yang marah. Iya, kalau aku kan malas. Kalau kan nanti kalau cek gitu kan enggak, itu aku diam menyapa. Jadi malah nama kita yang jelek juga ya. Iya, tapi istriku enggak tahan, dia langsung menangani dia orang. Oh, pernah seperti itu. Itu di mana dah? Masih di Jakarta juga. Di Jakarta. Masih di Jakarta juga. Itu apa namanya, dengan hadirnya lagu yang komedian tadi banyak undang ke mana-mana tuh. Ke Malaysia aku udah sempet ke Malaysia 8 kali aku diundang. 8 kali. Pertama ke Malaysia itu enak pula tuh. Kan aku nyanyi di Ciledug, Pondok Kacang. Datanglah orang Malaysia itu undangan ke situ, mungkin ada undangannya family dari yang punya ajak. Adam, lu mau nak ke Malaysia? Katanya kan, mau banget Pak, kakak aku belum pernah ke Malaysia. Ya udah diurusin lah pasporku. Diurusin semuanya. Ke Tangerang itu. Nah gitu-gitu kan.
Sampai akhirnya pergi ke Malaysia. Malaysia. Nanti sampai di bandara. Mengisi acara di sana. Iya, pesta barale orang Padang. Iya. Dijemput dan terus nggak bisa aku kan langsung iniin. Bareng sama siapa saat itu? Kesana? Nah, sampai di sana aku kan dari Jakarta, ada penyanyi-penyanyi dari Padang juga kayak Faisal, Iya. Misra Molai. Oh iya. Nah, ketemu lah di situ. Jadi Tapi juga udah juga sering ya sama Misra Mulai ya? sering banget. Tuh. Aku ke Malaysia tuh udah 8 kali. Udah 8 kali. Ke Kalimantan udah 7 kali. Itu orang menghujat tapi justru kitanya Iya. semakin tinggi ya. Banyak. Pokoknya aku keluar daerah banyak banget karena ya mungkin ya orang kan kalau pesta kan suka heboh-heboh. Iya. Adam heboh pokoknya di Jakarta udah. Mereka cari Insya Allah. mereka berpesta itu ya untuk melepaskan segala penat saat itu ya. Tapi ya nanti kan ada juga penyanyi Iya. ratu gitu tuh. Ya udah yang baju merah lagi kita heboh. Gitu. Kalau aku hebohnya nggak tanggung-tanggung. Iya. Samperin tuh ibu-ibu semua tuh di mana ke dapur, ke mana masuk. Itu dibawa mic-nya dong. Iya, memang kayak gitu suka dia. Ntar jangan sambil itu apalagi di Malaysia kalau panggungnya tuh ini panggung Iya. ini tempat masak. Iya. Jadi untuk menghibur ibu masak itu sambil ngaco-ngaco ayam ngolek-ngolek langsung juga tuh Fatimah gitu kan. Saking hebohnya ya. Iya. Jadi semuanya rata terhibur ya. Semuanya baik yang punya hajat, tamu undangan, baik yang ngurusin hajatnya. Itu semuanya terhibur. Ke Aceh tuh sering juga tuh. Banyak juga ya orang Minang di mana-mana, Bro. Ke Aceh, Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Tengah tuh. Kalau dia IKM tuh Tapi misalnya kalau misalnya keluar kota istri ikut? enggak. Enggak. Beliin tiket 1 orang aja. Diantar ke bandara. Hati-hati ya. Iya. So sweet. Iya hati-hati ya, jangan suka makan ini makan itu, apa yang dimakan orang jangan dimakan. Nggak bilang dah, jangan gitu kebetulan hajatan kan. Baik, udah punya channel YouTube dah? Ada sih. Apa channel YouTube-nya dah? Adam Heboh Official. Adam Heboh Official. Baik, dah. Kalau buat anak-anak udah mau nggak anak-anak udah maksudnya mengikuti jejak seorang udah Adam Heboh? Aku lihat anak-anakku nggak ada yang bisa nyanyi satupun. Anakku yang gede tuh udah kuliah tuh. Iya. Di penerbangan aku kuliahin dia situ Oh kan. iya. Nggak bisa nyanyi. Kalau anak-anak itu bisa. Tapi tahu udah pekerjaannya seperti itu. Dia sering ngantarin. Oh iya. Pokoknya. Tapi dia nggak ngomong Nggak apa-apa. ngomong apa-apa. Ya papa pernah aku tanya Rendra kata anak gede tuh Iya. kalau umurnya udah 20 loh. Ya. Terus Rendra nggak malu kalau papa ngapain dah malu. Lagi pula itu kan cara papa ngehidupin Endah. Iya. Cara papa ngehidupin mama. Jadi kan papa cuma sekedar gitu aja di panggung. Iya. Kalau nggak gitu kan nggak laris. Iya. Itu karena maksudnya nggak ngajarin anak muda untuk ini loh perjuangan papa gitu ya. Iya, dia tahu. Iya. Tapi dia nggak ada bisa nyanyi satu. Nggak ada ya. Saya. Yang kelas 6 ini, yang SMK ini yang pertama. Yang pertama laki-laki Iya. berarti, yang Anakku kedua 3 laki-laki. 3 laki-laki semua. Yang pertama Rendra Randeska tuh, terus Iya. sekarang kuliah di penerbangan. Iya. Yang kedua Rido Dameska tuh di perhotelan. Iya. Nah sekarang Dava Frelika tuh kelas 6 SD. Oh juga 3-3-nya. Nggak ada yang bisa nyanyi. Tapi yang bikin udah semangat untuk bekerja ya mereka itu. Iya mereka itulah. Karena untuk anak dan istri semuanya. Semua untuk anak dan istri. Ada nggak yang mau disampaikan untuk anak dan istri? Yang disampaikan gini aja, semoga anak-anakku semua, Iya. Rendra, Rido, Iya. dan Dava, terutama Rendra ya, nanti kuliahnya yang benar, Iya. Jangan main-main, nanti kalau udah berhasil, sukses, tolong bantu adik-adik, Iya. gitu, dan juga tolong juga lihat-lihat juga lah orang tua, Iya. gitu. Kalau orang tua mungkin tidak mengharapkan apapun. Tidak ya. mengharapkan apa sama Iya, sekali lah. karena kalau anak sudah sukses sudah tugasnya selesai. Iya, Ya, gitu. udah ya. Itu harapan. Tapi hebat loh laki-laki semua. Nggak pengen punya anak cewek lagi dah? Pengen sih, tapi kan belum dapat. Masih dicari-cari. Belum dapat juga. Oke. Ya berarti benar-benar banyak sekali yang support ya. Nggak tadinya mungkin kalau Putri pikir gitu ya dengan udah pekerjaan seperti pasti kan ada saudara yang justru tidak mensupport, yang tidak maksudnya yang mungkin tidak terima gitu. Kenapa sih pekerjaannya harus seperti itu gitu kan? Tapi sebenarnya nggak masalah sih, cuma karena statusnya biasanya yang dilakukan goyang-goyang seperti itu memang perempuan. Iya. Tapi kalau udah kan perempuan nggak mungkin guling-gulingan, ya kan? Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin guling-gulingan. Tapi udah nggak sampai naik-naik rijing kan? Nah, pokoknya aku tuh menampilkan yang terbaik. Pokoknya biar
ibu-ibu itu terhibur, Iya. nanti dia kalau pesta undang lagi ini deh heboh banget gitu. Iya. Tapi Coba. biasanya gitu deh. Setiap acara aku pasti kata orang beranak tuh gini nih. Acara di sini besok kalau ada pasti aku Diajak datang lagi ke lagi. sini. Ya. Tapi yang ngajak justru penonton ya. Iya penonton itu. Jadi seperti Malaysia kan, ya aku juga dia nanti ada minta nomor telepon berulang-ulang. Kalimantan, Palembang gitu. Palembang aku pernah sakit dulu deh. Oh iya? Sakit di tahun berapa lah pokoknya aku sakit. Tapi udah Tapi harus tampil. Iya udah di DP. Pokoknya Adam harus datang, undangan udah tersebar. Nggak nyanyi Adam nggak apa-apa, yang penting dudukan aja di atas panggung daripada orang pesta malu katain mana ada mebo mana ada tetap mebo. bisa ya, Dah, ya? Tapi aku tampil tanpa kenal dengan penyakit aku loh. Goyangnya seperti itu juga. Terus Alkawi ada Leni Alvin tuh, ya ada hati-hati dong Dam. Aku tampil nggak ingat lagi penyakit, nggak ingat sama sekali. Nah karena nggak ingatnya, minggu depannya aku diundang lagi ke situ. Palembang. Iya kan aku udah sakit nih ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Jadilah ini obat kataku kan. Iya. Goyang heboh juga lah aku. Tapi setelah itu sembuh. Pulang, Iya. aku habis nyanyi itu dapat job untuk Iya. minggu depannya kembali lagi, tuh pulang lagi ke Jakarta. Iya. Minggu depannya balik lagi. Nggak tahu aku sakit itu, tapi aku tak minum obat juga lah. Iya. Pokoknya lupa banget tuh. Ini pakai apa namanya? Tapi itu yang namanya profesional ya, Dah ya. Iya. Gimana pun juga harus profesional. Obatnya itu dah dikasih lagi jobnya dah. Oleh hadirin semua Uda dan Uni ya, di mana aja berada. Saya ada Mebo ya. Kok ada Uni ke Barale, kadang di Jakarta. Ya udah, kalau ingin heboh-heboh bersama Adam Heboh ya, pasti goyang ya bersama Adam Heboh. Silakan hubungi nomor yang di bawah ini ya. Jangan lupa ya, pokoknya kemana aja. Pokoknya dijamin insya Allah Adam akan menghebohkan pesta Dunsana semuanya. Iya, Adam heboh. Iya. Ya, udah Adam. Tapi berarti masa pandemik ini Iya. Oh, berasa sekali pasti ya. sangat, kalau bagi aku berasa sekali lah. Banyak job yang batal, keluar daerah aja banyak. Iya. Ke Padang 3. Terus beralih profesi apa? Aku sekarang. Ya. Sekarang balik. Termasuk menari kan juga anak-anak sekolah Iya, tapi itu udah tanpa itu, tatap muka dong. Enggak ada tatap muka juga. Jadi sekarang pandemi ini job banyak itu, menari juga nggak ada. Jadi apalah pokoknya sekarang nggak ada kegiatan. Nggak ada kegiatan. Tapi sekarang udah mulai satu-satu nih. Sudah mulai. Kemarin aku udah nyanyi di Karawang. Ya. Minggu sebelumnya di Cipadu. Jauh ya, dah? Kemarin di Karawang, minggu sebelumnya di Cipadu. Ya, mudah-mudahan pandemik ini segera berakhir ya. Karena gimana pun juga untuk kita di dunia hiburan itu begitu berasa ya. Ini sangat berasa. Oke, udah mau tantang siapa dah untuk hadir di podcast Kabar Rantau? Mau tantang Rani Sagita. Kenapa dah? Karena Rani Sagita itu mulai menyanyinya aku sama dia lah di sini. Oh iya. Jadi pas sampai di Jakarta ini Ya. pasangan duet yang maut sama dia. Oh iya. Terkenal tuh. Ada duet sama Rani Sagita lagi, sama Rani Sagita lagi, kemana aja duet tuh. Oh iya, permintaan. Permintaan dari yang hajat. Kenapa dah? Ya kami gila sama dia. Oh Rani iya? Sagita ini tuh kan penyanyi tripping juga di Jakarta, di Padang. Dia juga jago goyang juga. Tapi sekarang dia udah berjilbab. Tapi kita juga goyang-goyang di panggung. Goyang-goyang ibu berjilbab deh. Berarti mau tantang Rani Sagita ya? Oke, mudah-mudahan Uni Rani Sagita bisa hadir di podcast Kabar Rantau ya. Udah, terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu, sukses selalu pastinya, dan pandemik ini segera berakhir dan memiliki solusi yang terbaik buat kita semua. Makasih ya Uda ya. Baiklah pemirsa podcast Kabar Rantau, sekian sudah obrolan kita, perbincangan kita bersama Uda Adam Heboh. Semoga tetap heboh ya Uda ya. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mau undang siapa di podcast Kabar Rantau bisa ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.